Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau jawab dulu sambil nunggu ya, sambil nunggu pertanyaan lain. Ini kayaknya pertanyaannya berat. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Tadi saya sampaikan memang husnul khotimah, su'ul khotimah itu sudah ada catatannya di sono. Artinya takdir oleh Allah. Ini bimasyiatillah. Masyiatillah itu artinya sudah menjadi kehendak oleh Allah. Siapapun bisa dikehendaki apapun oleh Allah. Bahkan di dalam hadis itu bisa digambarkan begini. Orang yang sejak lahir itu baik, dilalah kemudian di akhir hayatnya ditakdirkan su'ul khotimah, maka kemudian dia melakukan kejahatan, kemudian meninggal. Sebaliknya ada orang itu ditakdirkan dalam kehidupannya itu jelek gitu, kemudian dilalah di akhir hayatnya itu kemudian ditakdirkan melakukan kebaikan, kemudian meninggal dunia. Nah, itu namanya husnul khotimah. Dan itu semua adalah bimasyiatillah. Nah, tadi tapi prinsipnya begini, masyiatillah itu bisa dilihat masyiatillah itu begini, gambarnya begini. Orang yang biasa keluar misalkan pakai motor ya, kalau di Jakarta pakai motor membawa SIM, itu biasanya kalau dia ditangkap polisi, itu kira-kira pas membawa SIM nggak? Kira-kira? Ya tentu pas membawa SIM, jadi nggak ditilang gitu kan. Tapi bisa jadi pas keluar membawa motor, dilalah nggak membawa dompet, nggak membawa SIM. Ternyata ada operasi, ketangkep lah. Nah, bisa jadi seperti itu. Padahal biasanya membawa SIM. Jadi seperti itu memang tadi. Normalnya itu kalau orang itu baik, nanti ya akhir hidupnya ya baik. Tapi bisa jadi, tolong tidak dimutlakan seperti itu. Karena bisa jadi orang itu baik, kemudian tiba-tiba mati dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, su'ul khotimah itu sebabnya begini, nanti bisa kita lihat ya. Sebabnya itu ada, macamnya ada dua hal. Su'ul khotimah ada yang menyebabkan nanti masuk neraka itu selama-lamanya. Ini kalau pas meninggal dunia itu dia kafir. Sekalipun dia selama hidupnya itu baik, begitu meninggal dunia, dia merasa tidak rela dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian merasa ghadab, marah kepada Allah, kemudian sampai tidak mengakui Allah misalnya. Pas meninggal, nah itu berarti pas meninggal dunia itu kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini semoga kita seperti ini. Konsekuensinya dia masuk neraka selama-lamanya. Yang kedua itu ada su'ul khotimah, tapi akibatnya tidak sampai masuk neraka selama-lamanya, dia hanya sementara. Ini mungkin pas meninggal dunia itu hanya melakukan maksiat gitu saja, tadi itu sampai kafir. Nah, yang pertama tadi yang menyebabkan su'ul khotimah masuk neraka selama-lamanya itu penyebabnya dua. Satu, karena dia salah meyakini terhadap Allah. Jadi meyakini Allah itu digambarkan sesuatu, tapi dia menggambarkannya salah gitu. Berarti dia selama hidupnya itu dia menyembah Tuhan yang salah, kira begitu. Ini yang bahaya itu. Itu bisa menyebabkan su'ul khotimah, meninggal selama-lamanya masuk neraka itu. Nah, yang ini itu penyebabnya dua hal. Yang pertama, dia memahami Allah itu mengandalkan akalnya. Jadi Allah, tapi siapa sih Gusti Allah itu hanya dipikir saja. Tidak berdasarkan ajaran dari para ulama. Yang kedua, bisa terjadi karena imannya itu hanya taklid. Hanya ikut-ikutan saja, tidak iman karena dia karena bapak saya Islam, saya ikut Islam gitu ya. Tidak belajar, tidak berusaha untuk mengenali siapa sih Allah, tidak belajar tauhid. Nah, ini bisa terjadi dua hal itu menyebabkan salah dalam meyakini Allah sehingga menyembah kepada Tuhan yang salah. Su'ul khotimah selama-lamanya. Kemudian penyebab kedua itu bisa jadi imannya lemah. Kemudian iman lemah itu menyebabkan hubbud dunya yang berlebihan, cinta kepada dunia berlebihan, sehingga ketika meninggal dunia dia tidak rela meninggalkan dunianya sampai ghadab kepada Allah. Tadi saya bayangkan tadi itu. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kasus yang pertama tadi itu bisa terjadi pada orang yang sekalipun khusyuk bisa terjadi, orang yang mungkin sufi, orang dekat
merasa dekat pada itu bisa terjadi. Yang pertama tadi itu. Yang kedua ini kira-kira orang terlalu kedunian lah. Bisa dibayangkan seperti ini. Misalnya dia punya istri cantik, punya mobil banyak, punya tanah banyak. Lah pas meninggal dunia gitu, dia keberatan meninggalkan semua itu karena terlalu cinta kepada dunia. Karena imannya memang tipis. Sehingga dia tidak rela meninggalkan dunia, kemudian dia tidak ridho. Dia meninggalkan tidak ridho, kemudian sampai marah kepada Allah, bahkan sampai misui kepada Allah. Naudzubillah misalnya. Lah ini kufur dia. Mati dalam kondisi khotimah yang masuk neraka selama-lamanya. Nah, jenis yang kedua yaitu su'ul khotimah yang sementara itu sebabnya dua. Satu, imannya tebal. Terlalu banyak maksiat sekalipun imannya tebal. Imannya gemuk gitu. Karena emang iman itu bisa kurus, bisa gemuk. Iman yang di hati kita itu akan kurus kalau badan ini dipakai untuk maksiat. Sebaliknya iman itu akan menjadi tebal, gemuk kalau badan ini kita pakai untuk melakukan taat. Itu menjadi tebal. Nah, orang yang imannya misalkan kuat ya sebetulnya, dia paham tapi dia terlalu ngelos sahabatnya sehingga dosanya banyak, maksiatnya banyak. Lah itu bisa su'ul khotimah, tapi dosa biasa yang su'ul khotimahnya tidak sampai selama-lamanya di neraka. Mungkin pas meninggal dunia ya pas ngelakuin maksiat apa gitu, tapi nggak sampai kufur ya. Kemudian yang kedua itu maksiatnya banyak sekalipun imannya tebal. Nah ini dibalik sekarang, imannya tipis sekalipun taatnya banyak. Jadi imannya itu gampang goyah, tipis, tapi perbuatannya itu baik. Orang baik tapi imannya tipis, kepercayaan kepada Tuhannya itu nggak mantap lagi begitu, masih tapi dia rajin ibadah, rajin taat. Nah ini bisa. Jadi karena itu pendek kata, agar kita itu bisa husnul khotimah, terhindar dari su'ul khotimah, kalau resep Al-Ghazali itu pastikan kita memahami betul secara tauhid kepada Allah, rukun iman 5 itu betul-betul diyakini dalam hati, kemudian diekspresikan dalam tindakan sehari-hari. Jangan biarkan 1 detik, 1 jam pun waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini itu terjadi maksiat. Wah, ini kalau kita lakukan insya Allah husnul khotimah menjemput. Karena tidak ada waktu lagi, karena kita komitmen setiap waktu, setiap detik demi detik selalu mengandung pahala, mengandung taat, mengandung ibadah. Maka pas ibadah itulah kita meninggal dunia, maka husnul khotimah. Itu resep yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk pada kitab Nasoihul Ibad itu ada doa-doa khusus yang itu kalau kita baca setelah sholat sunat subuh, sebelum sholat subuh. Jadi setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat fardu subuh, itu kita baca, itu bisa menyebabkan husnul khotimah. Ada doa-doa khusus. Nah, yang ini mohon maaf saya nggak hafal ini, nggak hafal. Oke, itulah kira-kira kesimpulan. Jadi sekali lagi memang itu bimasyiatillah. Namun kita hanya bisa berusaha menjaga waktu agar tidak terjadi maksiat sambil selalu berdoa kepada Allah. Billahi taufiq wal ismah. Artinya bahwa segala kebaikan adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Wal ismah artinya segala penyelamatan apapun dari maksiat, dari perilaku buruk itu adalah karena dilindungi oleh Allah. Artinya dalam melakukan pendidikan, kehidupan rumah tangga, apapun, ini harus kita camkan. Jangan sampai mengandalkan hanya kepada upaya usaha yang dilakukan oleh kita sendiri, tapi harus selalu ingat bahwa itu adalah semata karena pertolongan Allah, karena perlindungan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maknanya, la haula tiada daya untuk menghindar diri dari maksiat. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan apapun untuk melakukan suatu ketaatan di lingkungan keluarga. Illa billah, kecuali hanya semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kewajiban kita adalah optimal
dalam ikhtiar, semaksimal mungkin ikhtiar untuk melakukan kebaikan, dalam menjemput takdir. Semua hal ditakdirkan oleh Allah, tapi karena kita tidak tahu takdirnya apa, maka kita wajib berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian hasil ikhtiar kita itu serahkan kepada Allah. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, kalau gagal tidak kecewa, tidak bersedih. Kalau toh berhasil, tidak menjadi sombong, tidak menjadi ujub, karena semuanya melibatkan Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلق من الغيب